suara anggota DPR-nya saja dicuekin, gimana suara rakyat? Hello guys, hello semuanya, kembali lagi bersama gua Alif WN. Oke guys ya, jadi pada video kali ini adalah mengenai tentang bahas viral. Udah lama juga nih gua nggak ngebahas viral ya di konten gue ini, di channel gue ini. Jadi di bahas viral kali ini sangat benar-benar sangat bikin semua masyarakat Indonesia meresahkan sekali ya, karena tema pembahasan viral kali ini adalah gua membahas mengenai anggota DPR yang pas ketika dia bersuara di ruang sidangnya itu ternyata di mute atau dimatikan ya oleh pemimpin sidangnya. Dan ini sangat menarik sekali untuk gue untuk membahasnya. Jadi pada video kali ini ya gue juga bakal mereaction seperti apakah kejadiannya juga. Dan ini lagi trending satu ya dari channelnya official iNews nih ya guys ya. Jadi di sini gue bakal lebih kayak berpendapat mengenai pendapat gue gitu ya yang sedang terjadi di negara kita ini. Karena sedikit aja gue bakalan ungkapin karena ya negara kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu guys ya. Semuanya pada resah, semuanya pada gelisah karena keputusan DPR yang menetapkan Omnibus Law ini ya. Ini sangat-sangat terutama untuk para buruh ya, sangat-sangat pasti sangat kecewa lah gitulah, karena mereka harus kehilangan banyak kayak upah dan lain sebagainya. Gue sebenarnya nggak terlalu tahu banyak, tapi setelah gue baca singkat yang pastinya ini sangat-sangat meresahkan banget untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini lebih kayak berpro kepada kalangan elit-elit politik ya, para pembisnis gitu loh. Dan buat kayak kita nih sebagai kaum masyarakat biasa ini yang sangat terdampaknya gitu loh. Apakah ini karena kepentingan politik atau kepentingan pribadi atau seperti apakah? Seperti biasa ya, setiap keputusan yang diambil DPR yang katanya waktu kemarin tuh yang RUU itu demo besar-besaran, itu gue juga terlibat dalam demo itu. Tapi untuk kali ini gue nggak bisa ikut demo sih karena lagi corona juga gitu loh. Udah, gue juga bakal mau mereaction ini. Pokoknya sekarang ini lagi trending nomor 1 nih ya. Judulnya itu DPR sahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Fraksi Demokrat wall out, dia keluar gitu loh. Oke, ini sangat menarik sekali. Kita bakal reaction bersama-sama. Let's go. Oke, kita akan reaction 3, 2, 1, let's go. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada Kamis mendatang, tetapi dipercepat hari ini. Pihak balik mempercepat masa sidang karena alasan pandemi COVID-19. Oke. Undang-undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 118 pasal. Wow. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober kemarin. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah. Oh. Sebelum pengesahan RUU Cipta Panas sekali ya. Interupsi terjadi di tengah sidang. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Mulai dari Irwan, fraksi Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur. Lalu Didi Samsudin, fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Jabar 10. Demokrat. Oh. Dan puncaknya saat Beni Harman dari daerah pemilihan NTT menginterupsi. Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibandingkan pekerja. Oh, ini kacau sih. Oh. Akhirnya fraksi Demokrat pun memutuskan walkout dari sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hendak menyampaikan pandangan pemerintah. Kacau. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja. Tidak ada
diskusinya. Fatal. Tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Nah, bener kan? Kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Wow. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Pesangon itu sesuai dengan undang-undang existing itu 32 kali gaji. Ini dipotong. Pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggung jawab 9 kali. Tapi itu pun mekanismenya asuransi. Coba bayangkan melalui asuransi jaminan kehilangan pekerjaan. Duit dari mana pemerintah bayar itu? Situasi ekonomi sulit begini. Benar. Ini yang kita dari awal tentang ini. Jangan dong. Jangan manfaatkan COVID ini. Jangan atas nama COVID ini pengusaha-pengusaha ini, pebisnis ini memanfaatkan kondisi, kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka. Setelah ini nanti akan ada PHK habis-habisan. Oh. Dan kalau PHK maka dengan undang-undang ini nanti pesangon akan dibayar jauh lebih murah. Oke. Ya guys ya, kita udah bersama-sama guys ya mereaction mengenai trending 1 ini ya. Ini trending 1 sekali di official iNews ya. Jadi fraksi Demokrat ini, Bapak Benny ini pas dia berbicara itu ditutup atau di mute ya oleh pimpinan sidangnya. Padahal dia ingin mengorasikan sangat penting gitu ya mengenai aspirasi rakyat. Ini sangat benar-benar berat sekali ya pembahasannya ya. Karena yang tadi Pak Benny bilang juga pas diwawancara oleh wartawan, RU ini lebih pro kepada pembisnis ya dibanding kayak rakyat-rakyat seperti nelayan, buruh lainnya gitu loh. Udah pasti sini menurutku juga ini pasti lebih pro kepada pembisnis besar, pengusaha besar. Kita sebagai rakyat kayak dibabu gitu ya, tanda kutip dibabu kasarkannya. Kita tidak dapat kayak pesangon, kita tidak dapat kayak upah pensiun, upah jaminan kayak kecelakaan, meninggal segala macam, itu kita tidak dapat itu gitu loh. Ini benar-benar sangat gimana ya? Gue juga sangat seperti ini sangat berat sekali pembahasannya. Tapi di sini yang sebenarnya yang mau gue komentari sih mengenai poin pas dia bersuara gitu loh. Pas dia bersuara di ruang sidang ternyata tiba-tiba dihentikan oleh pimpinan sidang, itu sebenarnya sangat fatal sih. Karena kan dia ingin berorasi, menyampaikan aspirasi dia gitu loh. Namanya juga kita kan negara demokrasi kok, tapi di sini dia malah dihentikan, itu dicekal gitu loh. Padahal dia ini benar-benar pro banget ke rakyat gitu loh. Sampai-sampai dia tadi sampai baca ini gitu loh. Sangat tegas sekali gitu yo. Itu sih sebenarnya yang harus kita acungi jempol loh ke Pak Benny ini. Dia benar-benar membawa aspirasi rakyat gitu loh. Karena di ruang DPR itu sebenarnya banyak sekali pengkhianat rakyatnya gitu loh. Dan yang sangat disesali juga, DPR ini kayak tidak melihat keadaan sekarang gitu loh, yang dimana sekarang ini lagi terjadi virus corona besar-besaran, lagi pandemi, tapi dia mengesahkan RUU ini yang dampaknya kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat juga akhirnya demo, akhirnya berkumpul. Jadi yang namanya social distancing itu sudah tidak ada lagi artinya di negara kita ini. Lebih baik sih menurut gue kita bodo amat deh sama corona, tapi kita bela rakyat kita buat kedepannya. Kenapa ya DPR tuh makin kesini kalau setiap bikin keputusan tuh kenapa begini gitu loh. Ini gue ngebahas santai aja ya. Ini menurut gue aja. Kalau misalkan kalian punya pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Gue juga bingung gitu sama DPR mengenai dulu tuh RUU KUHP yang dulu itu tuh tahun kemarin.
Itu acak-acakan. Itu gue juga terlibat demo juga itu. Aduh, sekarang RUU Cipta Kerja begini lagi. DPR ini bingung gitu loh. Mending kalian tuh tidur bikin rakyat tenang dibanding kalian sekalinya bekerja bikin rakyat gelisah gitu loh. Wow. Aduh. Aduh, luar biasa sih ini. Ya, pasti apalagi kalau kalian yang orang tuanya buruh ya, pasti sangat bingung gitu loh kalau melihat seperti ini gitu loh undang-undangnya. Ini benar-benar pro banget ke pembisnis sih, ke pengusaha-pengusaha besar. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha asing, merdeka dia pasti. Bingung sih sama negara kita ini. Apa yang mereka rencanakan? Kaum elit politik pasti ya sedang berencana banyak hal lah untuk penguasaan gitu loh. Kita sebagai rakyat ya kena dampaknya aja. Sekarang lagi terjadi demo besar-besaran gitu loh di semua daerah di Indonesia mengenai ini. Padahal lagi corona loh. Di mana nih otak DPR nih, di mana gitu loh. Ngomong katanya negara kita lagi menerapkan social distancing, lagi pandemi corona. Maaf, kalau lagi begini mah semua udah nggak peduli. Kenapa? Karena dipancing dengan hal seperti ini. Kita sebagai rakyat itu nggak mungkin diam aja ketika melihat situasi seperti ini. Kita juga pasti ikut terlibat gitu loh. Kita demo, kita bersuara, menolak. Ya, yang gua kecewakan sih baik lagi ya mengenai pas Pak Beni bersuara, dia malah dicekal dan dia keluar gitu loh. Fatal sih, parah sih. Suara anggota DPR-nya saja dicuekin, gimana suara rakyat? Entahlah. Ya sudah, gue cuma bisa berharap semoga DPR kita tuh bener-bener memberikan suara rakyatnya gitu loh. Pro kepada rakyat, bukan pro kepada pengusaha-pengusaha besar atau pembisnis-pembisnis besar atau untuk kepentingannya sendiri. Gue berharap DPR kita benar-benar menyuarakan suara rakyat kita. Namanya juga kan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat. Ya pokoknya kayak gitu aja deh untuk video kali ini. Di sini gue cuma lebih tepatnya sih membahas mengenai suaranya, suara Pak Beni yang benar-benar di mute, dicekal gitu. Itu benar-benar mematahkan demokrasi gitu loh. Negara kita kan negara demokrasi, bebas berpendapat, tapi apa daya pendapatnya jadi tutup. Padahal tuh dia anggota DPR loh. Anggota DPR aja dicekal, gimana kita sebagai rakyat? Udahlah. Semoga di video kali ini ya bisa memberikan hal yang positif lah. Ini sebagai pendapat pribadi gue aja gitu loh. Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi segitu aja guys ya. Semoga negara kita bisa menjadi negara yang adil. Amin ya rabbal alamin. Gue Alif VN, stay with action. Bye.